Untuk elemen terakhir yang ada di submodul ini adalah HTML Forms. Dengan forms ini, user bisa melakukan interaksi, baik itu untuk mengisi semacam teks, kemudian memilih file, melakukan seleksi dari beberapa opsi yang tersedia, dan masih banyak lagi. Kita masih menggunakan file yang sama, dan agar rapi saya bungkus dengan paragraf agar tercipta sebuah new line. Form dibungkus dengan tag atau elemen form, yang mana ada beberapa atribut yang banyak sekali opsinya, seperti action, kemudian ada method. Nah, untuk bagian dua atribut ini dikosongkan terlebih dahulu. Kita akan simulasi untuk beberapa field type yang tersedia. Pertama ada input text dengan tag input, kemudian atribut tag. Berikut adalah previewnya di browser. Tercipta sebuah field kosong, yang mana di sini kita bisa menginputkan secara bebas, baik itu teks hingga number dan simbol. Nah, jika dengan kotak seperti ini saja agak sulit untuk mengetahui user apakah ini. Biasanya tiap ada input dilengkapi dengan label sebagai berikut. Dengan tag label, semisal di sini full name. Nah, maka input akan dilengkapi dengan semacam label sehingga tahu apa yang harus diinputkan. Sebagai sampel di sini full name. This is. Label sendiri juga memiliki opsi untuk auto fokus ke sebuah input. Nah, untuk itu diperlukan yang namanya ID di inputnya. ID itu sifatnya unik, pastikan hanya satu ID tiap halaman. Saya ambil nama ID input dash tag. Nah, labelnya ini ditujukan untuk apa? Dengan atribut for, masukkan ID target. Dalam case ini input dash tag. Sehingga jika diklik labelnya, maka akan langsung mengarah ke input text. Coba kita tes beberapa field yang tersedia untuk HTML form ini. Saya bikin new line agar ada sedikit jarak di antara field-fieldnya. Ada input juga, tapi dia hanya support number dengan menambahkan atribut type sama dengan number. Sini ID-nya number. Dan berikut ada hasilnya. Jika mengetikkan huruf, maka dia tidak akan menambah value di sini. Berbeda jika mengetikkan angka. Bahkan by default browser menyediakan opsi untuk increase dan decrease. Bahkan support hingga minus, karena ini sifatnya integer. Jadi, bukan integer ya, ini lebih ke number, jadi bisa dibilang unlimited. Sesuai dengan panjang dari field yang disediakan. Nah, masih seputar teks, ada beberapa case, misal ingin mengetikkan teks yang cukup panjang, hingga berline-line. HTML sendiri menyediakan untuk itu yang namanya text area. Tag-nya adalah text area. Tak usah diisi type, cukup sebagai berikut saja. Untuk ID-nya saya isikan text area juga. Seperti ada typo di atas. Dan mari kita preview. Nah. Ya, untuk text area ini delete. Untuk text area sendiri penulisannya bukan one line seperti ini, tapi harus dibungkus. Oh iya, untuk text area penulisannya adalah tidak bisa satu line seperti ini, tapi wajib dibuka dan langsung ditutup, meskipun tidak ada
isi di bagian tengah-tengahnya. Dan berikut previewnya. Di sini kita bisa mengetikkan multi-line di dalam field yang tersedia. Bahkan text area sendiri menyediakan opsi untuk custom rows. By default di sini coba kita lihat ada 1, 2, 3. Jika ingin 5 rows, dengan menambahkan atribut rows dan silakan diisi jumlah yang diinginkan. Dalam case ini saya ingin mengisi 5. Sehingga dia menjadi 5 row. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada yang namanya radio button, merupakan field yang maksimal kita bisa memilih satu dari satu konteks. Sebagai sampel sebagai berikut. Saya siapkan labelnya dulu. Semisal yang tidak bisa memilih lebih dari satu, oh ya, coba gender. Karena label gender ini tidak ngefek ketika diklik apapun, jadi di sini saya kosongkan saja untuk for-nya. Cukup teks saja. Oke, jangan lupa menambahkan ID dan for-nya. Sifatnya unik ya, meskipun ini target untuk input yang sama, soalnya nanti kan dia masih satu konteks, yaitu gender. Coba di sini ID-nya input audio male, berarti for-nya di bagian label juga harus diganti, dan bawahnya female, input dash radio dash female. Oke, segini dulu. Ini sebenarnya belum komplit, tapi kita cek dulu bagaimana hasilnya di browser. Maka ada input radio button. Tapi di sini kita masih bisa memilih lebih dari satu. Nah, seharusnya kan maksimal satu. Untuk itu, biar lebih unik, ditambahkan atribut name. Nah, ini untuk mendeklarasikan dia konteksnya ke apa. Dan name di antara input radio harus sama persis, agar dia tidak bisa memilih lebih dari satu. Oke, di sini saya deklarasikan name sama dengan input radio gender. Jadi di sini saya hanya bisa memilih salah satu dari dua opsi tersedia. Berbeda dengan input radio, XML menyediakan elemen lain agar kita bisa select beberapa opsi yang tersedia dan bisa lebih dari satu. Yakni sebuah checkbox. Kita cek di sini apa opsi yang memungkinkan pilih lebih dari satu. Oh ya, sepertinya ini saja. Begini interest. Targetnya input checkbox. Nah ya, khusus untuk checkbox ini karena ada lebih dari satu dan semuanya sama, jadi kita tidak perlu untuk deklarasi labelnya. Soalnya nanti akan terjadi kebingungan dari XML-nya. Dia akan memilih opsi yang mana, kan opsinya sama semua. Untuk itu kita langsung declare untuk checkbox-nya dengan tag input, dan untuk atribut type-nya diisi dengan checkbox. Oke, coba kita kosongkan dulu apakah yang akan muncul. Dia akan menghasilkan sebuah kotak kosong seperti ini. Dan caranya cukup berbeda dengan radio button yang dia bulat. Untuk checkbox by default dia persegi. Tab checkbox ini perlu dibungkus juga dengan label. Nah, di sini kita bisa deklarasi label yang membungkus checkbox. Tujuannya, coba misal membaca.
ketika user klik label, maka otomatis akan select untuk checkboxnya. Dan ini sebenarnya juga berlaku untuk radio button jika tidak ingin menggunakan for dan ID. Ini saya kasih break saja biar lebih rapi. Saya tambahkan checkbox lain seperti menulis dan menggambar. Dan berikut hasilnya, kita bisa memilih lebih dari satu. Dan ada kondisi ketika select atau opsinya itu udah terlalu banyak. Nah, jika menggunakan radio ataupun checkbox, ini sepertinya akan membuat user kesulitan untuk memilih. Soalnya jika terlalu banyak, dia akan sangat panjang ke kanan atau ke bawah. Opsinya bisa menggunakan elemen atau tag dari select option. Dia akan menciptakan semacam drop down atau menu. Jika diklik akan ada opsi yang keluar. Bisa menggunakan tag select dan childnya adalah option. Di sini saya tulis opsi 1, opsi 2, dan opsi 3. Nah, dengan standar delete dengan teks sederhana ini, berikut adalah previewnya di browser. Ya, sebenarnya terpotong di sini. Coba saya tambahkan biar agak naik sedikit. Oke. Agar user memahami ini input apa, tentu tambahkan label itu sangat penting. Coba untuk labelnya silakan pilih. Targetnya select option. ID-nya itu berarti mengarahkan ke tag select-nya sebagai pembungkus. Dan untuk elemen yang terakhir adalah sebuah button. Button ini penting, bisa digunakan untuk submit. Misal user sudah mengisi semua field yang tersedia, tinggal diklik submit untuk dikirim ke step berikutnya. Ataupun reset. Mereset dari field yang sudah terisi agar kembali ke step kosong. Bisa digunakan elemen yang namanya button. Tag button ini ada beberapa opsi. By default tuh tip delete. By default tuh tabnya button, sehingga jika kita deklarasi klik di sini di dalam button, dia hanya menampilkan button tapi tidak ada aksi berikutnya. Coba kita cek hasilnya. Ya, tidak ada hasil apapun di sini. Ada opsi berikutnya, ya ini untuk mereset field. Di sini bisa kita tambahkan atribut lain yang namanya reset. Type reset. Oke, terlihat tidak ada something yang change. Coba jika kita isi beberapa field, maka dia bisa langsung mereset dengan tab reset. Nah, button yang terakhir untuk mensubmit yang sudah terisi. Tipenya menjadi submit dan silakan isi labelnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk bisa menggunakan ini, kembali ke tag form yang sudah di-declare paling awal tadi, ada action dan method. Action sendiri ini tujukan setelah klik tombol submit, dia akan mengarah ke halaman apa untuk mengirim fieldnya. Sebagai simulasi saja, saya kirim saja ke /submit. Seharusnya ketika diklik nanti dia akan melakukan redirect ke sini. Dan karena kita belum menyediakan, harusnya defaultnya 404.
kita coba dulu beberapa metode yang tersedia. Ada opsi get, post, put. Nah, itu lebih jelasnya akan dibahas di bagian lebih lanjut di luar materi ini. Tapi kita akan coba untuk simulasi get dan post. Jika menggunakan get, maka yang terisi di sini akan dikirimkan melalui query. Kita ada satu step yang kurang, yakni untuk menambahkan name di tiap fieldnya. Dari atas dulu full name. Seharusnya name-nya full name saja. Kemudian age saya samakan. Ini text area juga. Oke, gendernya sudah terisi, name-nya. Kemudian ada checkbox. Ini name-nya kita samakan karena masih satu konteks di interest. Kemudian select, ini namanya select juga. Jadi setelah name ditambahkan di tiap field, seharusnya previewnya akan sedikit berbeda. Oke, saya coba isi lagi full name, age. Saya pilih 2, coba membaca dan menulis, opsinya opsi 2 dan submit. Nah, maka semua yang tadi kita isi akan di-convert menjadi query. Nah, query ada sebagai berikut. Di URL ada ditemukan semacam simbol question mark, tanda tanya. Nah, untuk setelah question mark, ke arah kanan ini disebut dengan XMPP query, di mana formatnya adalah key-nya full name dan value-nya full name. Key-nya itu name yang diisikan di bagian field-nya, dan value full name yang diisikan oleh user yang di-input. Oke, sudah sesuai semua ya. Nah, ini jika menggunakan metode get, maka apapun yang dikirim akan terbaca dengan jelas di bagian URL sebagai query. Jika diganti dengan metode post, ini perlu di-reload dulu. Age-nya 1, text area. Kita tidak bisa mengecek apapun yang dikirim dari formnya karena dia terkirim melalui form data yang hanya bisa dicek oleh penerima, atau mungkin dari sisi webnya bisa cek di inspect bawaan dari Google Chrome. Coba kita reload ulang agar tahu apa yang dikirim. Pastikan buka terlebih dahulu inspect network, masuk ke fetch atau SHR saja. Bisa diminimize dulu sambil diisi. Oke. Di bagian submitnya, ini kan target dari actionnya. Ini memang error karena kita belum menyediakannya. Di bagian payload inilah, apapun yang diisi oleh user bisa kita cek. Dan itu adalah semua field yang berhubungan dengan text, number, select, atau apapun di luar file. Nah, XML sendiri juga menyediakan opsi untuk file. Dalam kasus ini untuk upload file agar bisa dikirimkan. Untuk itu saya taruh di bagian atasnya button pass sebagai berikut, paling di sini. Dengan tag input, tab-nya adalah file. Ya, sesimpel ini sudah bisa digunakan di browser. Kita preview. By default seperti ini untuk tampilan Google Chrome, nanti bisa berbeda-beda tergantung dari browser yang digunakan. Jika dipilih, dia akan membuka Explore. Dalam kasus ini kalau di Mac, dia akan buka Finder. Silakan pilih yang ingin diupload. Coba di sini saya ambil sampel.
Ada beberapa case web tuh menyediakan opsi untuk preview yang diupload jika semisal gambar sampel seperti ini akan ada preview gambarnya. Nah, itu bisa di-handling dari JS yang akan kita bahas di step paling akhir. By default, browser hanya menyediakan seperti ini aja, previewnya berupa file name. Dan ini juga bisa di-change jika ini diganti. Dan untuk reset, bisa menggunakan tombol reset yang di atas tadi. Coba kita hapus dulu, terus reset. Dan itu adalah seputar